Oke, di sini saya demokan bagaimana cara operasionalkan aplikasi pencatatan keuangan ya. Di sini saya dari tim support Aulia Shop Kalimantan Selatan. Saya demokan caranya. Yang pertama, misalkan kita mau input modal awal atau modal pemilik atau modal ownernya. Caranya itu kita inputnya di sini ya, di transaksi keuangan ya, tekan tambah. Transaksi keuangan, tekan. Nah, setelah itu tekan tambah ya. Sini ada tombol tambah, silakan tekan. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Klik untuk memunculkan sandi transaksinya. Klik ini. Nah, di sini kita scroll sedikit. Nah, kita cari untuk modal owner ya, modal ownernya kita cari di sini. Nah, di sini ya ada sandi 651 modal owner. Kita klik. Nah, misalkan sandinya sudah hafal, silakan di kolom sandi ini silakan ketik 651 ya. Nah, ini modal owner. Setelah itu yang diterimanya di sini boleh diisi. Nah, di sini nama keterangannya misalkan modal usaha ya, modal usaha. Oke. Setelah itu kita enter. Di kolom jumlah RP ini silakan masukkan nominal uangnya, misalkan 50 juta misalkan. Nah, seperti ini ya, enter. Nah, setelah itu di sini ada tekan tombol simpan ya, silakan. Nah, simpan. Nah, setelah itu kita exit. Setelah itu kita ke menu laporan, laporan keuangan. Di sini ada namanya neraca saldo ya, neraca saldo, klik preview. Nah, di sini sudah muncul pencatatan pembukuan untuk neraca saldo akun kas induk ya. Kas induk ini maksudnya kas pemiliknya. Ini kas modal pemiliknya. Di sini ada 50 juta ya. Kita tutup. Nah, di sini ada juga namanya neraca ya. Neraca ini kita lihat. Nah, ini neracanya. Ini masuk ke kelompok kas tunai, berarti yang 50 juta tadi. Nah, 50 juta. Di sini ada modal ya. Modalnya founding modal, di sini ada 50 juta. Oke, kita tutup. Selesai. Sekarang mau input pemasukan atau pendapatan ya. Kita inputnya di sini juga ke transaksi keuangan. Setelah itu tekan tambah. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Setelah itu kita cari sandi pendapatan modalnya. Di sini kita scroll ke atas, di sini ada sandi. Sandinya itu kita pakai yang ini ya. Nah, ini pendapatan infak 60i. Berarti kita misalkan tadi sandinya sudah hafal, kita ketik 60i ya. 60i besar, enter. Di sini kita kasih keterangannya pendapat infak. Nah, infak ini. Infak, kita masukkan nominalnya, misalkan nominalnya totalnya misalkan dapatnya 2 juta ya. Enter. Nah, setelah itu simpan. Setelah itu kita exit. Kita cek lagi ke menu laporan, laporan keuangan, neraca saldo, klik yang preview. Nah, di sini sudah masuk ya pendapatan infak. Nah, pendapatan infak. Oke, kita cek juga di neracanya. Nah, di sini neracanya sudah masuk. Nah, neraca ada pendapatan masuk, jadi kasnya bertambah 52 juta. Nah, di sini masuk ke laba rugi ya. Laba rugi periode bulan ini atau tahun ini. Nah, 2 juta ya untuk bulan Oktober laba ruginya. Kita tutup. Setelah itu kita cek juga di laporan laba ruginya. Nah, di sini laba ruginya sudah masuk ya, 2 juta. Nah, di sini laba ruginya 2 juta belum di
kurangi sama biaya-biaya ya. Oke, kita masukkan biayanya. Transaksi sini juga transaksi keuangan, tekan transaksi keuangan. Setelah itu tekan tambah. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Kita cari sandi transaksinya. Nah, sandi transaksinya kita input. Scroll ke bawah sedikit. Nah, ini sandinya. Kita tarik ke atas. Nah, ini ya, ini. Ada sandi biaya gaji karyawan, kita masukkan. Biaya gaji karyawan ini misalkan biaya gaji karyawan dari, misalkan karyawannya ada 2, masing-masing karyawannya itu dapat gaji misalkan 500.000 ya. Nah, berarti kan kalau 2 karyawan berarti 1 juta ya. Kita masukkan gaji karyawan 2 orang. Nah, gini. Kasih keterangannya dulu, baru dari 2 orang itu masing-masing dapat gaji 500.000, berarti totalnya 1 juta. Enter. Nah, simpan. Lalu kita tambah lagi, masukkan misalkan ada biaya listrik ya, token listrik misalkan kita masukkan aja token listrik. Token listrik misalkan 100.000. Simpan. Tambah lagi misalkan ada biaya santunan ya atau sumbangan. Nah, santunan misalkan 50.000. 50.000. Simpan. Tambah lagi misalkan ada biaya konsumsi ya atau biaya makan. Atau biaya galon. Atau isi galon. Nah, isi galon ya. Galon minum. Nah, gini. Misalkan 5.000. Enter. Simpan. Tambah lagi. Nah, misalkan ada biaya listrik ya, Nah, biaya internet IndiHome. Nah, IndiHome. 150.000. Nah, simpan. Tambah lagi. Misalkan ada biaya lain-lain ya. Biaya lain ini misalkan di luar dari biaya-biayanya, misalkan ada biaya kertas misalkan. Kertas atau biaya plastik sampah ya. Plastik sampah. Nah, gini. Misalkan plastik sampahnya senilai 5.000 juga. Oke, simpan. Tambah lagi misalkan ada biaya transportasi. Misalkan transportasi ini uang atau minyak. Nah, misalkan 20.000. 20.000. Nah, gini, simpan. Oke, kita exit. Kita cek ke menu laporan keuangan. Klik neraca saldo. Nah, di sini akunnya muncul semua ya. Nah, ini kalau di neraca saldo ini adalah rincian dari akun transaksinya ini. Oke, sudah. Setelah itu kita tutup. Di sini neraca ini adalah neraca kelompoknya. Jadi di sini masuk semua di sini. Nah, ini kelompoknya masuk ke kas berarti. Nah, di sini. Nih, setelah itu ini kan tinggal pendapatannya sisa 670.000 ya. Kita tutup. Kita cek juga di laba ruginya. Nah, laba ruginya kita cek. Nah, di sini rinciannya sudah masuk ya. Nah, ini rincian laba ruginya. Nah, di sini berarti nih sisa laba bersihnya berarti
670.000 sudah kita masukkan biaya kotornya dari pendapatan 2 juta. Oke, kita lakukan seperti ini demonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.